Oke, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ali Hatami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Reservasi Aula dan Kunjungan Perpustakaan berbasis website pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Samarinda. Oke, jadi dalam video ini akan ada 3 overview ya, di mana yang pertama adalah latar belakang, apa yang melatar belakangi saya untuk mengangkat penelitian tersebut. Yang kedua adalah metode yang digunakan, dan yang ketiga adalah implementasi websitenya. Oke, langsung aja mungkin dari latar belakang dulu ya. Nah, jadi ketika saya melakukan PKL di sana, saya melihat sebuah kasus di mana pencatatan reservasi aula dan kunjungan perpustakaan tersebut masih dilakukan secara manual, sehingga kerap kali terjadi kesalahan data seperti miskomunikasi, pencatatan data, redundansi, dan sebagainya. Oke, itu untuk latar belakangnya. Lanjut ke metode yang digunakan. Di sini saya menggunakan metode pengembangan prototype, di mana pada pengembangan prototype ini terdiri atas 5 tahapan, diantaranya seperti communication, quick plan, quick design, construction of prototype, dan terakhir ada deployment, delivery, and feedback. Nah, jadi dalam metode pengembangan prototype ini tuh sifatnya iteratif ya, atau berulang. Jadi kita kayak ngembangin sebuah website tapi berdasarkan keinginan klien atau pengguna. Oke, lanjut untuk framework yang digunakan. Di sini saya menggunakan framework Laravel. Kenapa Laravel? Lagi-lagi ini terkait skill issue ya. Jadi saya lumayan terbiasa juga menggunakan framework ini. Tapi nggak sebatas skill issue juga. Laravel juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya seperti penulisan kode PHP yang mudah dipahami. Contoh misalkan kayak for each itu di Laravel tuh kita tinggal ngetik add for each, kemudian untuk ngetupnya kita cuma tinggal ketik add and for each lagi. Jadi nggak perlu lagi kode-kode PHP ribet seperti PHP native atau framework saingannya kan. Terus Laravel juga memiliki beberapa fitur yang menurut saya lumayan membantu. Salah satunya adalah Laravel Breeze. Nah, lewat Laravel Breeze ini kita dapat membuat halaman login dan register hanya dengan sekali ketik. Bahkan halaman login register ini sudah dilengkapi juga dengan session. Oke, jadi mungkin itu ya untuk penjelasan dari latar belakang dan metode yang saya gunakan. Lanjut, kita di sini akan membahas hasil dari implementasi webnya. Oke, jadi kita sudah ada di halaman websitenya ya. Jadi sini kita halaman homepage, di mana pada halaman homepage ini menampilkan beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah cover sebagai ucapan sambutan selamat datang kepada user. Kemudian ketika kita scroll ke bawah akan ada dua penjelasan layanan, yaitu reservasi aula dan kunjungan perpustakaan. Kemudian selanjutnya saya juga di sini meletakkan lokasi dinasnya ya lewat Google Maps. Jadi user kalau mau akses lokasi mapnya bisa langsung dari web ini. Dan yang terakhir yang paling bawah adalah footernya ini berisi semacam kontak dan sosmed dari dinas perpustakaan. Oke, kita kembali ke atas. Nah, di sini kita coba login ya terlebih dahulu. Nah, sebelum login mungkin saya praktekin dulu ya register sebagai user baru. Kita klik aja daftar sebagai pengguna baru di sini. Kemudian kita inputkan beberapa data di sini seperti email, password, asal instansi, WhatsApp, dan sebagainya. Oke, ketika kita sudah melakukan registrasi, tinggal ketik aja submit di bagian bawah di button ini. Di halaman dashboard user ini terdapat 2 menu layanan ya, sesuai layanan yang tersedia, yaitu reservasi aula dan kunjungan perpustakaan. Dan juga terdapat sebuah card status yang nanti saya akan kasih lihat ya bagaimana implementasinya. Oke, mungkin kita langsung aja coba buat reservasi aula ya. Kita masuk ke halamannya. Nah, di halaman reservasi aula ini terdapat beberapa form inputan. Salah satunya adalah dari atas dulu ya, kita bahas satu-satu. Itu ada nama, yaitu nama kamu, nama pembuat pengajunya. Kemudian ada juga lihat foto. Ini misalkan user ketika ingin lihat-lihat itu bagaimana sih reservasi aula, bagaimana sih kondisi aula di sana, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah tampilan dari desain form tanggal ya. Di sini saya membuat dalam bentuk button supaya lebih mudah untuk dilihat saja. Nah, yang merah ini artinya ajuan tersebut sudah di-ACC oleh pihak dinas. Artinya kayak booking lah, sudah book. Sudah nggak bisa lagi diganggu gugat. Jadi ya sudah, kita cari tanggal lain saja. Misalkan di sini saya menginputkan tanggal 14 Oktober. Kemudian untuk jamnya di sini juga saya berikan validasi error, di mana ketika user menginputkan di luar jam kerja itu bakal muncul notif errornya. Terus untuk jumlah orang minimal itu 1, maksimal untuk reservasi aula itu adalah 100. Di luar dari itu akan muncul validasi error. Oh ya, jangan lupa juga untuk melakukan upload berkas surat seperti yang sudah saya sertakan di form input ini. Kita upload dulu ya.
Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita klik aja submit dan sistem web akan mengembalikan kita ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard nanti bakal muncul status baru nih. Nah, ini yang mau saya jelasin tadi. Jadi statusnya di sini adalah warna abu-abu. Warna abu-abu di sini artinya bahwa sebenarnya ajuan kita itu sudah terkirim ke pihak dinas, cuman lagi sedang dalam masa proses. Jadi pihak dinas memutuskan apakah ajuan kita akan diterima atau ditolak. Sekarang kita lihat dari sisa step ya, bagaimana implementasinya, bagaimana mereka melakukan penerimaan data ajuan. Oke, ketika sudah login, inilah tampilan dari dashboard step, di mana pada dashboard step itu nampilin data statistik ajuan yang masuk. Jadi kalau misalkan ada ajuan yang masuk, entah itu reservasi aula atau kunjungan perpustakaan sampai reschedule pun tercatat di sini. Nah, di sini bisa kita ngelihat ada dua data ajuan yang sama nih, tanggal 14 Oktober, tapi jamnya beda. Nah, ini kembali ke stafnya sih. Ini decision making namanya. Staff mau memutuskan untuk menerima yang mana. Itu diingatkan juga kok sama websitenya. Jadi ketika kita ingin menerima data yang sama, akan muncul notifikasi atau alert semacam kalimat pengingat terdapat ajuan dengan tanggal yang sama. Jadi staff itu ya menghindari keliru lah ya dalam penerimaan data. Nah, misal di sini saya memilih ajuan dari Ali Hatami ya, kita ACC aja ya misalnya. Nah, itu dia bakalan tetap bisa ter-ACC. Nah, cuman masalahnya yang satunya, yang tanggal yang sama yang tadi itu nggak bakal langsung terhapus. Tapi ketika kita ACC, dia bakal muncul lagi nih alertnya yang berisikan teks semacam sudah ada data ajuan pada tanggal tersebut. Nah, gimana solusinya? Solusinya adalah dengan cara menghapus ajuan tersebut atau menghubungi user tersebut secara langsung, di mana nomornya sudah saya letakkan di bagian data tabel di halaman dashboard ini. Oke, kembali nih, kita terapin reschedule ya. Nah, misal nih, saya sebagai user 2 tahu nih bahwa ajuan saya ditolak. Nah, gimana caranya? Mungkin di sini saya bisa nerapin hapus ajuan. Kalau dihapus dia bakal langsung hapus. Tapi mungkin di sini saya kasih contoh untuk reschedule ya. Nah, untuk reschedule sama aja sebenarnya, lumayan gampang juga. Jadi kita tinggal ubah aja tanggalnya ke tanggal lain, misalnya tanggal 15. Selama jadwalnya beda, kosong, pasti bakal tetap bisa kok untuk buat reschedule. Nah, nanti dari step ya tinggal terima-terima aja, seperti itu aja prosesnya. Nah, untuk kasus kunjungan perpustakaan ini lumayan fleksibel ya, tidak ada batasan seperti reservasi aula, di mana 1 hari 1 acara. Kalau perpustakaan itu bebas, mau jam berapapun itu, asalkan masih jam operasional dan hari kerja, ya pasti akan dapat gitu, akan selalu di ACC, karena nggak bakalan ada duplikat seperti reservasi aula. Oke, kita lanjut ke halaman admin ya. Ini merupakan role terakhir dari sistem web ini. Jadi role dari web ini ada 3, admin, staff, dan user. Oke, dan ini adalah halaman dashboard dari admin. Jadi di dashboard admin ini terdapat beberapa tampilan. Salah satunya adalah chart untuk menampilkan data dalam bentuk chart gitu. Kemudian ada juga data tabel yang menampilkan data ajuan dalam bentuk tabel. Oke, tapi di sini data ajuan ini yang muncul ini yang sudah diterima aja ya. Jadi dia kayak mengkalkulasi data yang telah di-ACC aja. Kemudian ada juga yang namanya manajemen staff. Nah, dari halaman admin ini kita dapat melakukan menambah atau menghapus staff yang sudah ada. Oh ya, satu lagi ada fitur yang saya lupa, yaitu edit profil ya. Nah, jadi pada fitur edit profile ini, baik staff, admin, maupun user atau calon penyewa itu dapat mengubah datanya. Cuman yang membedakan adalah pada admin dan staff, dia hanya terbatas pada data seperti email dan password saja. Sementara pada user atau calon penyewa itu dia bisa mengubah data-data pribadi seperti asal instansi, kontak, dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin itu aja ya penjelasan dari hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Reservasi Aula dan Kunjungan Perpustakaan tadi yang menggunakan metode prototype. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton hingga akhir ya. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.